Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Oppo A5 2022 20 ya. 2020. Keterangan dari pemilik HP bekas jatuh ya, makanya LCD-nya agak kacau itu ya. Jadi langsung aja kita buka, kita cari celah ya, kita cari celah supaya bisa terbuka ya, tutup belakangnya ya, karena memang posisinya di lem ini ya. Waduh, kita cari celah di mana yang enak untuk. Oke, ini alat pamungkas ini ya. Oke, kita congkel. Nah udah masuk begitu enak ya. Nah, tugas dia itu cuma nyongkel doang. Nah, nanti diteruskan sama yang lain. Kalau sudah terbuka dia enak, tinggal dorong aja ya lemnya. Nah, tinggal dorong aja ya, jadi nggak perlu dipanasin sebenarnya. Oke, awas hati-hati ada fingerprint ya. Fingerprint, soket fingerprintnya dibuka dulu ya. Nah, itu posisinya itu di sini, itu dekat kamera dia ya. Nah, dibuka dulu di pinggir ya, dia sebelah pinggir, sebelah kiri adanya ya. Oke, didorong terus sampai terbuka. Nah, lepas. Jadi memang kalau udah ada terbuka sedikit enak, tinggal dorong aja dia. Untuk fingerprintnya udah nempel dengan ini ya, jadi nggak usah dilepas lah. Oke, kita buka semua bautnya ya. Untuk video buka bautnya dipercepat ya, agar nggak kelamaan ya. Iya, baut dibuka semua ya, dicek lagi ya apa masih ada baut. Oke, yang belum dibuka. Oke, udah aman ya. Oke, iseng-iseng bersihkan lemnya ya, sisa-sisa lem itu ya. Nah, itu fingerprintnya beda warna. Iya bang, saya tahu warnanya beda bang. Oke, slot SIM-nya jangan lupa ya. Untuk slot SIM jangan lupa ya, dibuka dulu. Nanti kalau nggak dibuka patah, bahaya ya. Oke, slot SIM-nya dibuka. Nah, kemudian kita cari celah, congkel di dekat lubang slim slot SIM ya. Nah, tinggal dorong aja. Nah, set. Nah, itu udah, tinggal dorong. Kalau udah bunyi kertak gitu, itu udah pasti terbuka ya. Nah, oke. Masya Allah, masih ada baut yang tertinggal ya. Memang harus teliti ya. Padahal sudah teliti. Waduh, kondisi mesin telanjang ini ya. Penutup mesinnya udah nggak ada ya, kaleng penutup mesinnya. Waduh, kemungkinan ini udah pernah diservis ya untuk kerusakannya. Tapi komponen IC masih normal sih, masih lengkap ya. Cuman kondisi penutup kaleng mesinnya aja udah pada dibuka itu ya. Untuk mungkin dulunya ada kerusakan apa kali ini. Tapi hampir semua dibuka ini ya. Oke lah, kita yakinkan keterangan pemilik HP aja ya, bahwa ini memang bekas jatuh ya. Jadi kita yakinkan bahwa
LCD gitu, nggak usah berpikir macam-macam ya. Kondisi mesin seperti itu memang agak ini ya, riskannya gimana, posisi baterai low ya, habis ya. Memang waktu pas dicek juga kondisi HP normal hidup ya, ada getar dia pas di tes di cas juga ya. Cuman posisi layar gelap, jadi kita nggak bisa lihat, posisi layarnya itu gelap sama sekali, nggak bisa lihat. Yang ditakutkan kondisi mesin seperti telanjang seperti itu sebenarnya gelap, LCD gelap ya, bukan masalah apa-apanya, biasanya sih gitu ya. Yang dikhawatirkan itu, jadi kasihan pemilik HP-nya, jadi kita double ya nyerpisnya, jadi double ya. Ya biayanya pasti double juga kan gitu. Oke, setelah baterai terisi penuh 5 menit kemudian kita coba aja ya pasang LCD baru ya. Oke, ngeganjel ya, SIM-nya fleksibelnya dikebelakangin aja udah. Jadi kita coba tes LCD barunya ya, apakah normal atau tidak. Oh ya, alhamdulillah, berarti keterangan pemilik HP-nya sesuai ya. Makanya ya, berarti benar memang LCD bekas jatuh ya gitu. Jadi nggak ada hal yang lain ya gitu. Nggak ada hal lain. Oke. Memang pas datangnya mungkin posisi baterai lowbat dan memang nggak ada gambar sama sekali ya, gelap aja. Nah setelah diyakinkan, setelah melihat kondisi mesin seperti itu, waduh. Jadi intinya bukan masalah apa-apa. Jadi kalau posisi layar gelap diganti LCD itu dua kemungkinan kan sudah pasti double nyerpisnya nanti gitu. Kasihan yang pemilik HP-nya ya. Biayanya jadi double gitu maksudnya. Oke, posisi LCD udah normal ya, udah nyala, artinya memang LCD masalahnya, udah cukup gitu. Oke, kita tunggu. Udah ya, LCD udah positif ya, normal ya. Kita buka lagi, kita bongkar LCD lamanya ya, kita buka. Oke, kita copot aja mesinnya ya biar enak masangnya, bongkar LCD-nya ya. Oke, kita copot aja ya, hampir semua telanjang udah dibuka ini penutup mesinnya ya. Oke. Aduh, ini HP sudah lama berjuang ini. Sampai semua udah dibukain ya, waduh. Oke, kita panasin sebentar aja ya, kita congkel. Posisi LCD udah pernah diganti ya, udah lain ya, bukan bawaan lagi ya. Wajar, udah beberapa tahun kan. Ini HP idaman dulunya ini ya, HP keren ini pada zamannya ya. Oppo 2020 yang lalu ya, 4 tahun yang lalu, 4 tahun, 2024 tahun yang lalu ya benar. Oke, nggak masalah rusak ya, ini memang LCD-nya udah rusak ya, udah nggak berfungsi sama sekali. Jadi kondisi lemnya memang agak beluber kayaknya ini ya. Nah oke, kita udah dapatkan LCD-nya ya. Artinya memang rusak pun nggak apa-apa karena memang mau diganti. Nah posisi lem banyak ya yang lumer ya, itu yang membuat, yang bikin LCD susah dibuka ya. Oke, seperti biasa, sisa lem dari pinggir-pinggir
di frame-nya itu dibersihkan ya, supaya nggak ngeganjel nanti pemasangan LCD barunya ya. Jadi diusahakan dibersihkan ya, sebersih mungkin ya. Artinya daripada pekerjaan 2 kali gitu, daripada ganjel karena LCD bermasalah gitu kan, mendingan dibersihkan ya. Oke, terus ya teliti ya, videonya dipercepat ya supaya tidak kelamaan ya. Oke, nah sikat. Oke, sekarang pengeleman ya, udah mulai pengeleman. Untuk pengeleman sendiri sebenarnya nggak usah luber kemana-mana ya, nggak usah banyak-banyak, cukup di pinggir, di frame-nya aja ya, cukup itu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, karena memang lem ini kalau posisi udah keringnya dia menempel ya, udah. Nah, oke, kita lem bagian atasnya. Nah, oke, untuk bagian kamera lebih baik jangan dilem di bagian frame-nya ya, biasanya nanti meluber ke bagian kamera, nanti kamera bisa tertutup ya. Nah, dilemnya di bagian bawah kamera aja ya. Oke, kita pasang LCD-nya. Oke, kita presisikan, hati-hati untuk penekanan pada tangan pada LCD nggak ditekan ya, kita cuma ngikutin ini aja, nggak ditekan ya, jangan ditekan ya, kita ngikutin aja, itu buat nahan aja, jadi bukan ditekan ya. Nah jempol-jempol itu nggak neken ya, nggak neken, dia cuma nahan, cuman pegangan aja, artinya nggak nahan, memang cukup mengikuti posisi ini aja ya, nggak usah ditekan. Oke, karena HP-nya ditinggal jadi kita pressnya pakai karet aja ya, jadi santai, nggak perlu buru-buru karena memang ditinggal. Oke, bagian atas juga kita ikat supaya press aja, supaya kencang aja gitu. Untuk mengikat juga nggak usah terlalu kencang ya, biasa aja karena memang udah terbantu dia oleh busa putih itu, jadi dia tujuannya buat neken, jadi nggak langsung karet gitu ya. Oke, sambil diikat sambil kita bersihin sisa lem ya yang luber keluar itu ya. Nah, jangan nunggu sampai kering, nanti susah dibukanya ya. Nah, kita bersihkan. Oke, setelah beberapa menit kemudian ya, videonya dipercepat ya tadi biar nggak kelamaan. Oke, kita buka karetnya, bagian tengah kita buka juga karetnya. Nah, oke, kita pasang mesinnya ya. Oke, kita presisikan mesinnya, jangan sampai salah posisi atau salah ganjel dikit kan, nanti di pemasangan ininya nggak pas ya. Oke, kabel antenanya sesuaikan ya. Untuk HP-HP seperti ini, kondisi seperti ini memang harus lebih hati-hati ya, maksud hati-hati karena komponennya sudah udah ini ya, nggak ini ya. Nah, seperti kabel antena itu udah nih, harusnya kan dia posisi masuk di lubang itu. Nah, itu kalau nggak masukin ke lubang itu nanti pas masang backdoor ngeganjel ya, jadi harus dimasukin ya sesuai jalurnya, sesuai tempatnya gitu. Oke, backdoor ngeganjel.
nanti main paksa tekan LCD yang ketekan, itu biasanya seperti itu ya. Jadi posisikan sesuai posisinya ya, jadi jangan sampai salah atau keluar dari posisinya ya, nanti ya akibatnya begitu nantinya. Kita main tekan-tekan aja, taunya ada yang ngeganjel, akhirnya LCD yang bermasalah gitu. Oke, kita urut. Nah, fleksibel LCD-nya kita pasang, bersihkan baterainya. Oke, soket baterai kita pasang, kita rapihkan ya. Oke, untuk LCD kita lem dulu ya, karena memang lem ininya udah kering, jadi nggak perlu banyak-banyak, yang penting dia nempel aja. Oke, jadi ya untuk kondisi HP udah seperti ini tuh lebih hati-hati ya, lebih. Nah, kita pasang mesinnya ya. Nah, sekiranya belum presisi, belum pas, mendingan dibuka lagi aja ya, dipasin artinya. Nah, oke, oh ya belum pas itu ya, kita buka lagi aja ya, kita posisikan sesuai ininya ya. Nah, biasanya oke, kita pasang ulang fleksibel LCD. Oke, kita pasang backdoornya ya, belakangnya ya. Oh ya, kita baut dulu ya mesinnya, ada baut satu ya. Nah, jadi dia ngunci ya, untuk sebelah sini ini ketahan, jadi yang dibaut cuma satu itu aja ya, tujuannya supaya mesin gak bergerak ya. Jadi ketika masang backdoor itu mesin gak bergerak ya. Oke, dibaut. Nah, jadi ngepres kencang dia ya. Nah, untuk antena dicek lagi. Oke, nah untuk plastik ini nggak masalah sih sebenarnya ini, jadi takut ngelipet doang sebenarnya. Oke, udah dirasa oke, kita untuk backdoornya masih ada sisa lem ya, kita bersihkan dulu ya. Videonya dipercepat untuk bersihin ini ya, supaya agak kelamaan. Oke, udah cukup bersih. Nah, kita pasang ya. Oke, kita pasang backdoornya. Nah, setelah dibersihkan jadi kinclong kan ya. Iya, makanya kalau posisi ditinggal itu jadi ngerjainnya lebih teliti ya, lebih rapi ya, ada perlakuan khusus lah gitu. Oh ya, ini kuncian tombol volumenya lepas ya. Nah, ini harus dipasang ya, kalau enggak nanti. Nah ya, harus dipasang ulang ya, supaya ngunci lagi dia. Oke, jadi intinya kalau ada kesalahan sedikit ngeganjel, ribet masangnya ya. Jadi sesuaikan dengan posisinya, jangan dilalaikan ya, ini kan hal-hal seperti itu. Oke, terus nah, jadi kenapa harus itu ya, ini ketika masang ini nih, jadi nggak ada masalah lain karena udah sesuai. Nah, kita tinggal tekan tak dikit aja udah. Kita cek on off nya ya. Oke, nah, kita pasang soket fingerprintnya. Oke, penutup harusnya dia ada penutup ya, penutup buat fingerprint itu besinya ya, kalengnya ya, jadi dia nggak lepas. Mungkin waktu di servis lupa dipasang ya. Oke, kita baut ya. Untuk pembaudan videonya dipercepat ya,
supaya nggak kelamaan. Oke. Oke, masih baut ya, masih. Oke. Kelihatan mulus lagi ya. Oke. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, kita bersihkan nih sisa-sisa lem ya. Kalau masih ada dibersihkan aja ya. Nah, kita cek-cek. Nah, kalau misalkan waktu pembersihan frame ini nggak rata, biasa dia ngangkang nantinya ya. LCD-nya itu nggak rata dia. Itu ujung-ujungnya keteken ya, itu maksudnya. Jadi supaya pas gitu. Nah, udah mulai terbuka layarnya ya. Berhubung ada kunci layarnya, jadi saya nggak pernah minta kunci layar ya, takutnya ini privasi. Jadi untuk pengecekan LCD bisa dengan ketik ya, itu aja ya, panggilan tak terjawab atau apa ya Pak, panggilan darurat untuk ngetes sticknya, itu aja udah cukup ya. Kalau LCD udah dites itu bergerak normal, udah berarti kesananya normal ya. Oke, untuk on off oke, untuk volume juga oke. Nah, jadi untuk hari ini udah beres ya, memang LCD-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.